rasa puji dan syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segenap rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan selalu kepada kita semua, termasuk pada siang yang berbahagia ini. Dengan nikmat dan rahmat Allah itu kita bisa berkumpul bersama, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita dalam rangka berubudiyah kepada Allah, dalam rangka takarub ilallah, dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban umat beragama Islam, pada khususnya kaum laki-laki yang telah baligh dan berakal, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam begitu juga kita selalu mendengungkan dan selalu memohon kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada seorang manusia mulia, manusia agung pilihan Allah Subhanahu wa taala, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesempurnaan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan kita selalu berselawat kepada beliau, yang kita harapkan, yang kita tunggu nantinya adalah syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin, para tamu Allah, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah kepada materi, khatib mengajak dan menyeru kepada kita semua, yang terutama adalah untuk khatib sendiri, dan mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa, dan kita iringi dengan amal soleh sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam kita untuk mencari ridho Allah dunia dan akhirat. Kaum muslimin, para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 25 Agustus 2023 Masehi, bertepatan 8 Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah selalu berkenan memberikan kita kesempatan hidup, nikmat hidup sampai hari ini, sampai saat ini, sehingga kita bisa juga menghirup udara yang segar semenjak pagi tadi, mungkin melakukan aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan pada saat ini kita bisa pula berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan potongan-potongan ayat yang telah kami bacakan tadi di awal khutbah, ya, maka kita mengangkat judul khutbah kita pada siang hari ini adalah orang yang berbuat baik akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya orang yang berbuat jahat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para tamu Allah, jemaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Bani Israil ayat ke-7 yang telah khatib bacakan dalam awal khutbah tadi, sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali bagi kita semua. Apapun yang kita lakukan, apapun itu yang kita kerjakan, walaupun hal yang positif, walaupun hal yang negatif, ternyata kaum muslimin yang berbahagia sedikit pun tidak akan meleset, sedikit pun tidak akan terhindar. Semua dampak itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apapun itu bentuknya yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Maka oleh karena itu, hal yang positif yang akan terjadi kepada kita, musibah, ujian, ataupun itu cobaan, berarti menyuruh kita untuk selalu introspeksi diri, memeriksa diri kita, dan menghayati dan merenungkan ayat-ayat yang telah Allah titipkan dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam Al-Quran ini sangat jelas sekali Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapapun kita, tidak pandang bulu, orang kaya, orang miskin, perempuan, laki-laki, siapapun kita, setiap yang berbuat baik kata Allah pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, fa'in asatum falaha, kalau sekiranya kita berbuat jahat kepada siapa saja, berbuat jahat kepada manusia, berbuat jahat kepada lingkungan,
berbuat jahat kepada alam, berbuat jahat kepada makhluk Allah yang ada di dunia ini, ternyata akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'tum falaha, akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan kita. Kaum muslimin, para tamu Allah, jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi hal ini ada sebuah cerita, sebuah sejarah. Ya, sejarah singkat. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil iktibar atau makna atau arti dari sejarah yang singkat ini, bahawa ternyata apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, apapun yang kita buat, ya, tidak melenceng dan tidak berkisar, semuanya akan menghantam pribadi kita masing-masing. Ada sebuah sejarah semasa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, ketika itu dia senang sekali membaca dan mengamalkan sepotong ayat dalam surah At-Taubah ayat ke-28. Setiap waktu, setiap malam, setiap siang, setiap waktu sering dia membaca. Selalu beliau membaca, seorang sahabat ketika itu. Ketika beliau selalu membaca ayat ini, membaca Al-Quran ini, maka ada tetangganya seorang Yahudi yang sakit hatinya, merasa geram dengan perbuatan seorang sahabat ini, karena dia membaca Quran terus menerus setiap hari, setiap malam dan setiap waktu. Maka timbullah jengkel dalam hatinya, marah dalam hatinya. Bagaimana caranya saya bisa menyingkirkan orang ini? Kata orang Yahudi, kalau saya bunuh dengan terang-terangan, ya, nanti ketahuan orang. Saya bunuh pakai pisau, ketahuan orang, ya. Maka datanglah inisiatif kepada mereka, kepada dia. Pada suatu ketika dia bikin sebuah menisan atau sebuah minuman lah kalau bahasa kita. Dia campur dengan racun. Lalu dia kasih kepada sahabat yang senang membaca Al-Quran ini tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua terakhir, atau ayat kedua terakhir. Dikasih kepada sahabat ini air menisan ini, lalu diambil pada sahabat. Sebenarnya sahabat ini belum tahu bahwa dalamnya pakai racun. Dia ambil, lalu dia berjalan ke suatu tempat. Seorang sahabat ini tahu-tahu pada sebelum sampai ke tempat tersebut merasa capek, ya, merasa lelah, maka berhentilah sebuah tempat atau sebuah batu besar, duduk di sana. Ketika dia duduk di sana, maka datanglah dua orang laki-laki pemuda yang kayaknya, yang bentuknya sudah melakukan perjalanan jauh juga, keletihan dan kelelahan, sangat haus sekali. Ketika itu, karena dia merasa baik, merasa kasihan menengok orang yang berdua ini, sahabat ini, langsung dikasih air minum ini kepada orang yang berdua tadi. Karena orang berdua tadi sangat haus sekali, langsung diambil dan diminum. Setelah diminum, jamaah, langsung meninggal di tempat, mati orang yang minum air ini, yang dikasih oleh orang Yahudi tadi, ya, mati. Setelah orang ini mati, maka bersebarlah kabar bahwa seorang sahabat Nabi yaitu membunuh orang, ya. Maka kabar buruk itu beredarlah. Maka dipanggillah Rasulullah SAW. Maka ditanya sahabat ini tadi, apa benar engkau membunuh orang? Ya Rasulullah. Apa penyebabnya? Karena dia meminum air, ya Allah, meminum sebuah menisan, ya Allah. Kamu dapat dari mana? Dari seorang Yahudi, ya Allah. Ya Rasul. Siapa orangnya? Di situ rumahnya, ya Rasul, tetangga dengan saya. Ternyata jamaah, ternyata orang yang meminum, yang berdua orang ini yang mati ini adalah anak dari orang yang memberi racun kepada sahabat ini tadi. Orang Yahudi, orang tuanya memberi racun kepada sahabat. Itulah orangnya, anaknya yang dua ini tadi yang mati kena minum racun tadi adalah senjata memakan tuan. Ya, ini apa artinya? Apa sebenarnya pelajaran bisa kita ambil? Ada dua. Orang yang rajin membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, suka membaca Al-Quran, akan diselamatkan oleh Allah dari mati sia-sia. Berarti kalau kita baca Quran, katanya berarti kan tidak mati-mati. Bukan itu maksudnya.
Orang yang senang dengan membaca Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, ternyata diselamatkan oleh Allah dari mati sia-sia. Aturan sahabat ini tadi akan mati sia-sia karena minum racun. Tetapi karena diselamatkan oleh Allah, maka kembalilah kepada perbuatan buruk orang tuanya, maka memakan korban kepada anaknya. Maka berlakulah ayat Allah tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, yang baik, yang buruk kita lakukan akan kembali kepada kita. Walaupun tidak kembali kepada pribadi kita sendiri, setidak-tidaknya kepada keluarga kita akan menanggung imbasnya, diberikan suatu ujian atau suatu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang singkat ini ada dua hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang mencintai Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran, berarti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati sia-sia. Yang kedua, perbuatan siapapun, melalui perbuatan tangannya, melalui perbuatan hatinya, melalui perbuatan matanya, asal itu yang buruk menurut agama, ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa dikatakan demikian? Karena dalam Al-Quran surah At-Taubah pun Allah juga mengatakan, yaitu ayat ke-4. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah itu mengetahui apa yang engkau sisirkan, yang engkau simpan, dan apa yang engkau kemukakan. Wallahu alimun bizatis sudur. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini apa maknanya? Dan apa tujuannya ayat ini, jamaah? Apa pelajaran yang bisa kita petik? Ya, jangankan perbuatan kita jamaah di atas dunia yang nampak, yang fana ini jamaah, apapun yang berada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah itu tahu, atas kendali Allah semuanya. Dan apa yang kita rahasiakan, ya, contohnya kita dengan si fulan, dengan si A, di wajah kita pura-pura baik, ketemu pura-pura baik, ya, tetapi hati kita mengingkari kebaikan itu, Allah tahu jamaah. Pasti akan dibalas oleh Allah. Fa in asatum falaha. Kenapa? Karena hati kita sudah berniat jahat kepada seseorang, walaupun mulut kita baik keluarnya, walaupun ketemu wajah kita, kita usahakan kayaknya baik. Tetapi kalau hati kita mengingkari yang itu, hati kita niatnya buruk kepada seseorang, maka tunggulah saatnya Allah akan menyatukan harkat dan martabat seseorang tersebut. Apapun yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, terbisik pun dalam hati kita, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah itu berada dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, man zalimu zaliman, siapapun mereka yang menzalimi pasti akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yasra'a yahsud, siapa yang menanam pasti mereka menuai. Dizalimi sesama manusia, sesama karib kerabatnya, sesama tetangganya, pasti Allah akan menzaliminya. Walaupun manusia itu tidak membalasnya, walaupun karib kerabatnya tidak membalasnya, tetapi dengan catatan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam khutbah yang singkat ini, hal positif apa saja yang bisa kita ambil? Mari kita berusaha, ya, di atas dunia ini, mumpung Allah masih berkenan kita hidup sampai hari ini, berusahalah kita untuk berbuat baik kepada sesama, berperilaku baik. Jangan sampai kita memakai sifat orang munafik,
lain di mulut, lain di hati, lain yang keluar, lain di hatinya. Wajahnya Masya Allah berseri-seri, katanya kita ketemu. Kalau bicaranya mantap, kita ketemu seakan-akan tidak ada sedikit pun, tetapi hatinya membohongkan hal yang itu. Hatinya berkata lain. Itu namanya adalah sifatnya orang-orang yang munafik, sehingga di belakangnya orang menjadikan sakit hati kepada mereka, dan mereka pun menjadi sakit hati kepada orang. Yang kedua, apa makna yang bisa kita ambil dari sini atau sejarah yang singkat ini? Apapun yang terjadi kepada kita, jemaah, jangan kita menyesal kepada Allah, jangan kita marah kepada Allah, jangan kita mengupat kepada Allah. Apapun itu yang terjadi, walaupun itu hal yang positif, walaupun yang merugikan, walaupun yang mensensarakan, walaupun suatu musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah dan menyalahkan orang lain. Terus siapa khatib yang kita salahkan? Salahkan diri kita sendiri. Kita periksa diri kita sendiri. Selama ini apa sih yang kita lakukan? Berarti kalau dapat suatu kekeliruan, ada ujian dan musibah dari Allah, maka terimalah dan nikmati bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita yang terjadi kepada kita, tidak sedikit manusia di akhir zaman ini asal terjadi yang tidak dia inginkan, gampang sekali mereka menyalahkan orang lain. Ini kena sepulan itu kena sepulan itu, ini kena sepulan itu. Gampang sekali mereka menyalahkan orang lain tanpa menyadari bahwa itu adalah kodrat dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berlaku di sini ayat Allah tadi, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dalam surah An-Nisa juga Allah katakan, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Yang baik, yang bagus semuanya yang kita terima jamaah, berupa rezeki, kesehatan, kedamaian, ketentraman, pangkat, jabatan, apapun yang kita terima yang baik, ternyata ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsihi, kata Allah. Kalau yang buruk, yang jelek itu musibah apapun bentuknya, dari yang kecil sampai yang besar, terjadi kepada dirimu, kata Allah, itu akibat dari perbuatan dirimu sendiri. Ingat ini kata Allah. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Allah akan memberikan sesuai dengan perbuatan kita. La tariku illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu jikalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak berapa panjang ya, banyak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita mengambil iktibar atau pelajaran dari khutbah yang pendek ini. Ke depannya ya, semuanya yang terjadi adalah hak Allah dan itu adalah kuasa Allah. Allah memberikan apa saja kepada kita sesuai dengan kemauan beliau. Allah memberikan apa yang beliau inginkan, bukan memberikan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita mau. Semoga kita bisa mengambil pelajaran singkat dari sejarah tadi juga. Ya, tetap yang buruk kita lakukan pasti buruk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ke depannya bisa selalu berbuat baik kepada siapa saja dan untuk siapa saja dan dalam waktu apa saja. Semoga yang baik, yang bagus kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatazakkarun.